Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Bapak Dr. Insinyur Iwayan Jondra MSI, yang saya kasihi teman-teman D3 KPLN. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan materi pada bab 10, yaitu konstruksi perangkat hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR. Sebelum masuk ke materi, kami dari kelompok 2 ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Imade Giri Wahyu Suci Prayasa. Perkenalkan, nama saya Jessica Kristina Prana. Perkenalkan, nama saya Dewa Gede Ananta Wikrama Dwi Payana. Perkenalkan, nama saya Nurul Sahya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari PHBTR, fungsi dari PHBTR, tempat pemasangan PHBTR, dan konstruksi PHBTR. Baik, sekarang kita masuk ke pengertian PHBTR. PHBTR adalah satu perangkat peralatan listrik berupa alat hubung, alat pengaman, alat ukur, dan alat indikator lainnya yang terpasang pada satu tempat yang disebut panel. Nah, pada sistem distribusi, PHBTR ini merupakan bagian dari gardu distribusi pada sisi tegangan rendah. Selanjutnya, fungsi dari PHBTR. PHBTR memiliki dua fungsi. Yang pertama, sebagai alat penghubung antara sumber tenaga listrik atau trafo distribusi dengan alat pemanfaatan tenaga listrik melalui jaringan tegangan rendah atau JTR. Nah, fungsi yang kedua, sebagai alat pembagi tenaga listrik ke instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Selanjutnya, tempat pemasangan PHBTR. Secara umum, sebuah PHB harus disusun dan dipasang sedemikian rupa sehingga terlihat rapi dan teratur. Di bagian depan, lorong dan sisi kiri kanan PHB harus terdapat ruang bebas selebar sekurang-kurangnya 0,75 meter untuk tegangan rendah. Panel hubung bagi atau PHB harus dipasang dengan ketinggian sekurang-kurangnya 1,2 meter dari lantai sampai atas box PHB agar PHB dapat dioperasikan tanpa alat bantu, misalnya tangga atau meja. Nah, PHBTR ini biasanya dipasang pada gardu distribusi tegangan rendah atau sisi hulu dari instalasi pemanfaatan tenaga listrik. Selanjutnya adalah konstruksi PHBTR. Ada dua jenis PHBTR menurut konstruksinya. Yang pertama adalah PHBTR jenis lemari. PHBTR jenis lemari ini biasanya semua peralatannya terpasang di dalam lemari yang terbuat dari plat besi dan kerangka dari bahan besi profil. PHBTR jenis lemari ini biasanya dipasang pada tiang tunggal atau tiang portal dan biasanya digunakan pada gardu pemasangan luar seperti gardu cantol atau gardu portal dengan kapasitas maksimal 400 kVA. Jenis yang kedua adalah PHBTR jenis kerangka. PHBTR jenis kerangka ini biasanya semua peralatannya terpasang pada konstruksi kerangka dari profil besi U atau L. PHBTR jenis kerangka ini biasanya digunakan pada gardu pemasangan dalam, sehingga PHBTR-nya berada di dalam bangunan bersama dengan peralatan gardu lainnya. PHBTR jenis kerangka ini memiliki kapasitas minimal 630 kVA. Selanjutnya kita bisa lihat pada slide, di situ terdapat gambar dari PHBTR jenis lemari, mulai dari tampak luar, tampak samping, dan tampak dalamnya. Selanjutnya kita bisa lihat pada slide, di situ terdapat gambar diagram pengawatan PHBTR dengan 4 jurusan yang dilengkapi kontrol PJU. Selanjutnya, kita bisa lihat gambar dari PHBTR jenis kerangka. Selanjutnya, kita bisa lihat pada slide, di situ terdapat gambar dari diagram pengawatan PHBTR dengan 8 jurusan. Sekian dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Jessica. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi tentang peralatan listrik pada PHBTR.
Peralatan listrik pada PHBTR dibagi menjadi dua, yaitu peralatan utama dan peralatan pelengkap. Peralatan utama terdiri dari saklar utama, busbar dan saluran pembagi, penjepit fuse atau ground plate, fuse atau sekering, dan sistem pembumian. Untuk peralatan pelengkap, terdiri dari instrumen ukur, alat tes tegangan saluran, magnetic kontaktor, dan lampu penerangan. Pada gambar, saya akan menjelaskan bagian-bagian dari PHBTR. Untuk nomor 1 yaitu fuse. Nomor 2 adalah busbar atau rel tembaga. Nomor 3 merupakan KWH MTD yang berfungsi untuk menghitung pemakaian beban pada gardu. Yang nomor 4 adalah saklar utama. Nomor 5 yaitu kabel turun atau kabel penghubung dari trafo ke PHBTR. Bisa berupa NYY atau NYF GBY dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan dan trafo distribusi yang terpasang. Nomor 6 adalah trafo arus atau CT. Nomor 7, kabel naik atau kabel jurusan. Bisa berupa NYY atau NYF GBY dengan ukuran yang disesuaikan dengan kebutuhan. Yang pertama adalah saklar utama. Saklar utama berfungsi untuk membuka sirkuit tegangan dari trafo ke busbar tegangan rendah. Saklar utama berupa saklar 3 fase dengan 3 atau 4 kutub dan terdiri dari jenis terbuka dan jenis tertutup. Kapasitas arus pada saklar utama sesuai daya trafo yang terpasang dan kapasitas tegangannya minimal 1000 volt. Cara pengoperasian saklar utama ada dua cara. Yang pertama ada tarik dan dorong, yang kedua putar kiri atau putar kanan. Berikut adalah gambar dari saklar utama. Yang sebelah kiri adalah saklar utama jenis tertutup dan yang sebelah kanan adalah saklar utama jenis terbuka. Selanjutnya adalah busbar dan saluran pembagi. Busbar dan saluran pembagi ini berfungsi untuk pengumpul dan pembagi tegangan listrik. Dibuat dari plat tembaga dengan penampang sesuai kapasitas trafo, terpasang pada kerangka dengan sekat dari isolator bahan keramik bakelin atau fiberglass dan mempunyai jumlah saluran keluar bisa dari 4 sampai 8 saluran. Berikut adalah gambar dari busbar atau rel tembaga. Kemudian penjepit fuse atau ground plate. Penjepit fuse berfungsi sebagai terminal dudukan fuse. Terbuat dari bahan tembaga dan dudukannya terbuat dari bahan isolasi keras, biasanya dari porselin atau fiberglass. Berikut adalah gambar dari penjepit fuse. Selanjutnya, pelebur atau fuse atau sekring. Pengaman pelebur adalah suatu alat pemutus yang telah dirancang dan disesuaikan ukurannya untuk membuka rangkaian di mana sekring tersebut akan memutuskan arus apabila arus melebihi suatu nilai tertentu. Pelebur mempunyai alat kontak berupa pisau dari bahan tembaga yang dijepitkan pada ground plate. Nilai arusnya tergantung besar dari arus yang disalurkan. Ada dua jenis pelebur, yaitu tabung semi terbuka dan tabung tertutup. Yang pertama ada pelebur tabung semi terbuka. Pelebur ini mempunyai harga nominal sampai 1000 ampere. Penggunaannya sebagai pengaman pada saluran induk jaringan tegangan rendah, saluran induk instalasi penerangan maupun instalasi tenaga. Apabila elemen lebur dari pelebur ini putus, maka akan mudah untuk menggantinya. Yang kedua, pelebur tabung tertutup. Jenis pengaman lebur ini paling banyak digunakan. Pemilihan besar rating pengaman pelebur disesuaikan dengan kapasitas transformator. Dapat dilihat pada tabel di bawah. Berikut adalah gambar dari pelebur atau fuse atau sekring. Kemudian, trafo arus atau CT. Current transformator merupakan trafo arus yang berfungsi untuk mengkonversi arus yang melewatinya dari level tinggi ke level rendah. Dengan adanya trafo arus, suatu peralatan ataupun jaringan dapat dimonitoring kondisinya melalui hasil pengukuran atau dari metering, serta dapat memproteksi apabila adanya gangguan akibat short circuit atau hubungan singkat, ataupun overload, dan lain sebagainya.
Kemudian, sistem pembumian. Pembumian dilakukan dengan cara menghubungkan peralatan listrik dengan elektroda tanah yang ditanam di dalam tanah. Penghantar pembumian harus sesuai dengan kuil, terutama berkenaan dengan bahan dan tipe konduktor dan ukuran konduktor. Bagian yang perlu dihubungkan dengan sistem pembumian biasanya ada 3, yaitu yang pertama ada pembumian titik netral sistem 3 fasa, kemudian pembumian pada bagian konduktif badan peralatan listrik, dan pembumian untuk pengamanan pada tegangan lebih. Pada PHBTR, pemasangan pembumiannya terletak pada bodi PHBTR itu sendiri. Selanjutnya, materi akan dijelaskan oleh teman saya yang bernama Ananta. Saya akan melanjutkan materi mengenai sistem pembumian. Ada ketentuan tahanan pembumian jaringan. Pembumian pengaman JTR dan JTM terpisah dan tiang JTR dan JTM terpisah, tahanan pembumian menyeluruh maksimum 5 ohm. Tahanan pembumian menyeluruh maksimum 10 ohm untuk trafo maksimal 50 kVA fasa tunggal atau 150 kVA fasa 3. Konsumen dengan kapasitas rendah dan bila pada lokasi tahanan jenis tanahnya tinggi. Pembumian pengaman JTR dan JTM kabel tanah digabung, nilai tahanan pembumiannya maksimal sama dengan di atas. Pembumian pengaman JTR dan JTM digabung pada tiang yang sama bila arus gangguan ke tanah kurang dari 300 ampere. Besarnya tahanan pembumian maksimal 0,2 ohm. Bila netral JTM dihubungkan pembumian dengan tahanan tinggi, tahanan pembumian maksimal 0,2 ohm. JTR dan JTM dengan netral bersama nilai pembumian dipasang minimal 4 buah setiap 4 mil dan tahanan pembumian setiap elektrode 25 ohm atau 6,25 ohm per mil. Lalu yang kedua ada jenis elektrode pembumian. Jenis elektrode pembumian dapat dibuat dari logam tembaga, aluminium, dan besi dengan bentuk pita atau kawat yang ditanam dan digelar di dalam tanah, pipa, atau batang yang ditancapkan ke dalam tanah, atau plat yang ditanam di dalam tanah. Jenis elektrode pembumian ada 3. Yang pertama, elektrode pita atau kawat. Lalu yang kedua ada elektrode pipa atau batang. Dan yang terakhir ada elektrode plat. Ukuran minimum elektrode bumi. Secara umum terdapat 3 bahan dalam membuat elektrode. Yaitu bahan yang pertama contohnya bahan yang digalvanisasi dengan proses pemanasan. Bahan yang kedua yaitu baja berlapis tembaga, dan bahan yang terakhir yaitu bahan tembaga. Untuk elektrode pita, bahan baja digalvanisasi dengan proses pemanasan, ukurannya 100 mm dengan tebal minimum 3 mm. Mempunyai penghantar pilin 35 mm persegi, bukan kawat halus. Untuk bahan berlapis tembaga, ukurannya 50 mm persegi. Untuk bahan tembaga, ukurannya 50 mm, tebalnya 2 mm. Lalu yang kedua untuk elektrode batang, bahannya baja yang galvanisasi dengan ukuran 25 mm persegi. Untuk baja profil I ukurannya 65 x 65 x 7. Untuk profil U ukurannya 6,5. Untuk profil T ukurannya 6 x 50 x 3. Lalu untuk bahan baja berlapis tembaga, bahan baja berdiameter 15 mm dilapisi tembaga setebal 250 mikrometer. Lalu yang terakhir ada elektrode plat. Untuk bahan baja digalvanisasi, plat besi setebal 3 mm, luasnya 0,5 mm persegi sampai 1 mm persegi. Untuk bahan tembaga, plat tembaga tebalnya 2 mm, luasnya 0,5 mm persegi sampai 1 mm persegi. Lalu ada tahanan pembumian. Tahanan pembumian dari elektrode bumi tergantung pada jenis tanah dan keadaan tanah, serta pada ukuran dan susunan elektrodenya. Tahanan pembumian pada tahanan jenis Q1 sama dengan 100 ohm meter.
Berikut adalah contoh tabel dalam menentukan jenis elektrode dan panjangnya. Untuk jenis elektrode pita atau penghantar pilin, jika tanahnya mempunyai tahanan 20 ohm, maka panjangnya 10 meter. Jika tanahnya memiliki tahanan 10 ohm, maka panjangnya 25 meter. Jika tahanan pentanahan semakin kecil, maka ukurannya akan semakin panjang. Lalu untuk jenis elektrode batang atau pipa, jika tahanan pentanahannya 70 ohm, maka panjangnya 1 meter. Jika tahanan pentanahannya 40 ohm, maka panjangnya 2 meter. Jika tahanan pentanahan 30 ohm, maka panjangnya 3 meter. Jika tahanan pentanahan 20 ohm, maka panjangnya 5 meter. Lalu yang terakhir ada jenis elektrode plat vertikal dengan sisi atas kurang lebih 1 meter di bawah permukaan tanah. Jika tanahnya memiliki tahanan 35 ohm, maka ukurannya 0,5 kali 1 meter persegi. Jika tanahnya memiliki tahanan 25 ohm, maka ukurannya 1 kali 1 meter persegi. Untuk tahanan jenis yang lain, maka tahanan pentanahan adalah perkalian nilai di atas dengan rho per rho 1 atau rho per 100. Lalu ada tahanan jenis tanah. Tahanan jenis tanah berbeda-beda bergantung jenis tanahnya. Jika jenis tanahnya tanah rawa, maka tahanan jenisnya 30 ohm. Jika jenis tanahnya tanah liat dan ladang, maka tahanan jenisnya 100 ohm. Jika jenis tanahnya pasir basah, maka tahanan jenisnya 200 ohm. Jika jenis tanahnya kerikil basah, maka tahanan jenisnya 500 ohm. Jika jenis tanahnya pasir basah dan kerikil kering, maka tahanan jenisnya 1000 ohm. Dan jika tanah berbatu, tahanan jenisnya 3000 ohm. Lalu yang terakhir ada instrumen ukur. Instrumen ukur yang terpasang pada PHBTR yang pertama dimen ampere meter masing-masing fasa untuk mengukur arus maksimal beban atau pemakaian. Yang kedua voltmeter untuk mengukur tegangan busbar. Yang ketiga kWh atau kVARH meter untuk mengukur energi yang terpakai dipasang pada gardu konsumen khusus. Lalu yang keempat kelas meter yang dipilih maksimal 1 atau yang lebih teliti. Lalu yang terakhir, cara pengukuran tidak langsung, maka dibutuhkan trafo arus dengan N kelas 0,5 atau yang lebih teliti. Terima kasih. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya yang dibawakan oleh teman saya mengenai konstruksi perangkat hubung bagi tegangan rendah atau PHBTR. Yang pertama yaitu alat tes tegangan. Alat tes tegangan ini berupa lampu pijar 5 sampai dengan 25 watt. Tujuan dari tes tegangan antara lain yang pertama yaitu untuk memilih fasa yang akan dites. Caranya yaitu terminal negatifnya dipasang permanen dengan hantaran netral, sedangkan terminal positifnya dihubungkan dengan kabel dan stick yang ujungnya pada posisi bebas. Yang kedua, untuk mengetahui ada atau tidaknya tegangan keluaran pada fuse. Dan yang ketiga, untuk mengetahui adanya kebocoran isolasi pada saluran JTR. Dengan cara, bila salah satu fasa dari kabel jurusan dimasukkan melalui fuse di PHBTR, maka fasa lain yang fuse-nya belum dimasukkan, keluarannya dites. Bila lampu tes menyala, menandakan bahwa ada kebocoran isolasi fasa tersebut dengan fasa yang sudah bertegangan terlebih dahulu. Selanjutnya yaitu mengenai magnetic kontaktor. Magnetic kontaktor adalah alat elektrikal yang bekerja dengan induksi elektromagnetik pada sebuah kumparan tembaga atau koil yang dialirkan tenaga listrik. Magnetic kontaktor ini digunakan sebagai alat hubung untuk menyalakan dan mematikan lampu penerangan jalan umum atau biasa disebut dengan PJU secara otomatis yang dapat berupa alat kontrol dengan bekerjanya alat kontrolnya yang dapat berupa time switch ataupun photocell. Apa sih lampu jalan atau penerangan jalan umum ini?
Lampu penerangan jalan umum atau PJU adalah lampu yang digunakan untuk penerangan jalan di malam hari sehingga mempermudah pejalan kaki, pemakai sepeda, dan pengendara kendaraan lainnya melihat dengan jelas jalan atau medan yang akan dilalui pada malam hari, sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan bagi pengguna jalan dari sebuah kecelakaan. Untuk kapasitas kontaktor bergantung pada jumlah daya yang digunakan pada penerangan jalan umum atau PJU. Selanjutnya yaitu lampu penerangan gardu pada PHBTR. Lampu penerangan ini digunakan untuk menerangi ruangan PHBTR atau gardu saat dimasuki petugas. Untuk jenis lampu yang digunakan ada lampu pijar dan lampu TL. Perbedaan dari keduanya yaitu yang pertama, lampu TL memiliki efisiensi lebih tinggi dibandingkan lampu pijar dalam mengubah energi listrik menjadi energi panas. Yang kedua, lampu pijar memancarkan cahaya sekaligus panas, sedangkan lampu TL hanya memancarkan cahaya. Yang ketiga, lampu TL mempunyai waktu hidup yang relatif lebih lama dibandingkan dengan lampu pijar. Dan yang keempat, dalam segi harga lampu pijar relatif lebih murah dibandingkan dengan lampu TL. Untuk sistem lampu penerangan pada gardu PHBTR yaitu seperti ketika pintu PHBTR dibuka, maka lampu penerangan akan menyala. Begitu juga sebaliknya, apabila pintu PHBTR ditutup, maka lampu penerangan akan padam. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai konstruksi perangkat hubung bagi tegangan rendah atau biasa disebut dengan PHBTR. Apabila terdapat kesalahan kata ataupun penyampaian materi, kami minta maaf yang sebanyak-banyaknya. Kami tutup dengan Parma Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.